Shalom warga kerajaan. Elia dan Elisha memulai dari Gilgal. Gambaran daripada segala celah masa lampau, yaitu disingkirkan oleh Tuhan, ya. Roll away. Itu gambaran pada kehidupan kita yang dilahirkan kembali. KLB, Kristen lahir baru. Tetapi kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Betel. Banyak yang berhenti cuma sampai di sini. Mereka bangga disebut orang Pentakosta, karismatik, whatever. Rencana Tuhan bukan seperti itu. Mari kita berjalan lebih jauh. Di Betel maupun Yeriko ada sekolah-sekolah nabi. Dan kerjanya cuma berdebat. Kita lihat di sosmed. Mereka cuma berdebat soal doktrin, soal dogma. Sia-sia, buang waktu. Ya, just make a final statement. Saya selalu saya tidak mau diajak debat-debat, nggak ada gunanya. Dan mereka mengatakan, tahukah engkau bahwa Tuhanmu akan diangkat oleh Tuhan hari ini? Aku juga tahu, kata Elisha, diamlah. Shut up. Kadang-kadang kita memang harus tegas. Tidak usahlah, sebab pengetahuan membuat yaitu kita jadi sombong, kepalanya yang besar. Tetapi pewahyuan siapa Tuhan, siapa diri kita akan membuat kita humble. Ya, hatinya yang besar, bukan kepalanya yang besar. Demikian juga mereka sampai kepada stasiun yang ketiga, itu Jericho. Jericho ada dua arti. Yang pertama, City of Palms. Sampai sekarang saudara bisa dapatkan yaitu korma-korma yang manis di Jericho. Ya, sekalipun di tempat yang kering justru manis sekali, yaitu kormanya. Yang kedua adalah City of Fragrance, ya, harum. Orang sesampai ke Jericho bukan cuma lahir baru, bukan cuma penuh Roh Kudus, tapi KAA, Kristen Amanat Agung. Mereka menyebarkan keharuman Kristus kemana-mana. Dan seperti kita tahu, Jericho adalah kota yang terkutuk, tetapi kemudian menjadi satu kota yang akhirnya diberkati, juga disehatkan airnya oleh Nabi Elisha. Gambaran kehidupan dari kutuk menjadi berkat, bahkan diberkati menjadi berkat. Saya berdoa supaya banyak para saudara mengerti bahwa panggilan kita adalah jadi Kristen Amanat Agung. Billy Graham mengatakan dengan tepat sekali, dia berkata, engkau diselamatkan untuk dua hal. Yang satu ya tidak terlalu penting, satu sangat penting. Yang pertama adalah supaya kamu diselamatkan, supaya kamu tidak masuk neraka, supaya kamu diberkati. Tapi yang kedua, supaya engkau menjadi berkat buat orang lain. Bagaimana caranya? Yaitu menjadi diri kita, menjadi Kristen Amanat Agung. Ada dua perintah Tuhan yang utama. Yang pertama, the greatest commandment, baru the greatest commission. Great commandment adalah mengasihi sesama, ya, sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Yohanes 13. Dan kemudian kita melihat juga the Great Commission, Matius 28, Markus 16, yaitu mengabarkan Injil. Jadi pertama-tama itu harus penuh dengan kasih. Korma itu tegak lurus. Orang yang menerima Kristus, menerima Roh Kudus, itu roh kebenaran, pasti lurus. Tidak mungkin bengkok, saudara, ya. Dan buahnya itu ada di kepalanya, saudaraku, ya. Hidupnya itu penuh dengan buah yang manis, yang mempermuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan tidak panggil kita to be successful, Tuhan panggil kita to be fruitful. Be fruitful. Jadilah KAA, Kristen Amanat Agung. God bless you warga kerajaan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Suatu kemurahan yang luar biasa sore hari ini kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa sore hari ini bukan secara kebetulan kita ada di tempat ini, tapi karena Roh Kudus yang bawa kita sampai ke tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bersyukur kami berdoa dan kami percaya sore hari ini tidak ada perkara yang mustahil ketika kami meletakkan setiap iman percaya kami kepadamu. Tiada perkara yang mustahil ketika kami mengangkat tangan berserah kepadamu. Dan tidak ada perkara yang mustahil ketika kami berkata, iya Tuhan, kami percaya. Oleh karenanya Tuhan, sore hari ini kami bawa iman percaya kami kepadamu. Dan biarlah kami merayakan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan
hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, sore hari ini pun kami boleh merayakan kemenangan yang luar biasa sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dedikasikan ibadah kami sore hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
Haleluya Yesus. Ya Rabbi, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Tidak ada yang dapat kami lakukan selain kami memuji segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Sorakan kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab kami percaya bahwa kemenangan demi kemenangan akan kami peroleh ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau lebih lagi memuji Engkau. Haleluya. Amin. Yang siap memuji Tuhan lambaikan tanganmu.
Haleluya. Kasih senyum kiri kanan, walaupun pakai masker, kasih senyum yang paling manis. Haleluya. Hey, sebab Dia yang mempesona kita. Haleluya. Hey. Tidak ada pribadi yang lebih mempesona daripada Tuhan. Amin. Yes. Katakan bersama, sungguh Kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu. Kau buktikan kasih-Mu. Mati bagiku. Hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona. Haleluya. Sungguh Kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu. Kau buktikan kasih-Mu. Mati bagiku Tuhan. Mati bagiku. Hapuskan dosaku. Kau ubahkan diriku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka padamu Yesus. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota hapuskan dosaku. Kau ubahkan diriku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota.
untuk kita menerima firman Tuhan. Haleluya. Sebab kekuatan kita peroleh ketika kita dekat dengan Tuhan. Haleluya. Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi hidupku, Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersama di dalamku, di dalamku, jadi bukti Kau bersamaku, Kau bersama di dalamku, di dalamku, jadi bukti sekali lagi Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa, kami tahu Engkau selalu berada di hati kami, di hidup kami. Engkau selalu Immanuel beserta dengan kami Bapa. Terima kasih buat karya penyelamatan, buat kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita yang sudah mengalir di hati kami masing-masing. Dan biarlah itu tetap ada dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang terjadi Tuhan, di tengah-tengah yang kami alami hari ini,
kami akan tetap bersuka cita. Terpujilah nama-Mu. Kami akan menerima firman Tuhan, kami persiapkan pendengaran telinga kami, bahkan hati kami, bahkan Tuhan hidup kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di mana ketika kami melakukan firman-Mu, maka Tuhan berkenan dengan kehidupan kami. Dan mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan dicurahkan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Kami siapkan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, puji Tuhan. Tidak ada satupun di tempat ini yang kendor. Amin. Haleluya. Semuanya tetap semangat. Coba toleh dulu kanan kiri, katakan jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor ya. Haleluya. Wow, saudara, puji Tuhan, kita dianugerahkan Tuhan berkat kesehatan itu sudah luar biasa, saudara. Anugerah yang semakin melimpah, bahkan kita digiring Tuhan untuk lebih dalam lagi mengenal isi hati Tuhan. Itu luar biasa. Satu anugerah yang boleh kita dapatkan hari ini, saudara dan saya bisa ada di tempat ini, termasuk saya juga yang menyampaikan firman Tuhan, saya juga akan dikuatkan nantinya saudara. Haleluya. Baik, puji Tuhan, hari ini saya akan bagikan bagaimana kita mengenal hati Bapa. Haleluya. Di dalam ayat bacaan kita, ya, Mazmur pasal 103 ayat 13, di sana dikatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Siapa di sini percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah? Ayo lebih tinggi lagi, lebih tinggi. Saudara-saudara dan saya yakin hari ini bahwa kita ini anak-anak Allah. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu bukan hubungan yang biasa-biasa. Tetapi hubungan antara Bapa dengan anak. Haleluya. Kalau orang lain saudara punya Tuhan, saya tidak tahu, itu hubungannya berbeda. Seperti seorang hamba dengan Tuhan. Tapi kita saudara punya hubungan yang lebih lagi, yaitu antara Bapa dengan anak. Makanya saudara kadang-kadang kita salah menyebut, wah hamba Tuhan yang setia. Betul saudara. Tapi yang sebenarnya harusnya ucapannya begini. Anak Tuhan yang punya hati hamba yang setia. Haleluya. Status kita bukan hamba lagi. Tetapi anak punya hubungan dekat. Punya satu kedekatan yang lebih lagi kepada Allah kita yang luar biasa. Jadi Tuhan mengangkat kita, derajat kita itu luar biasa sekali saudara. Melebihi daripada dugaan kita. Padahal dulu siapa sih kita? Kita ini orang berdosa, kita orang yang jauh daripada Tuhan, kita yang juga hilang daripada kehidupan kebenaran saudara. Sehingga hari ini kita menerima anugerah bahwa kita yakin dan percaya kita adalah anak-anak Allah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Wow, saudara yang kasih Tuhan, sesuai dengan tema di bulan-bulan ini adalah bagaimana kita akan masuk dalam developing atau perkembangan dalam kehidupan kita. Yang minggu lalu saya bagikan bagaimana di dalamnya ada mentoring dan fathering. Ya, ada mentor dan pembapaan. Nah hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengenal hati Bapa. Mari kita lihat selanjutnya ayat di dalam Maleakhi pasal 4 ayat 5 sampai yang ke-6. Ya, saya bacakan buat saudara. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara, ada satu pesan khusus di mana di akhir zaman ini saudara, bahwa Tuhan akan mengutus seseorang nabi namanya Elia. Nah nanti kita lihat ternyata yang dimaksud bukan nabi yang zaman dahulu datang, tetapi seorang nabi yang punya karakteristik seperti Nabi Elia. Saudara tahu bahwa ketika Yesus datang pertama kali ke dunia ini 2000 tahun yang lalu, apa yang terjadi saudara? Yohanes Pembaptis diutus Tuhan sebagai nabi untuk membuka jalan bagi kerajaan Allah, bagi Yesus Kristus yang akan lahir. Jadi waktu itu saudara, Yohanes punya satu julukan bahwa dia juga
disebut sebagai Nabi Elia yang punya karakteristik sama seperti Nabi Elia. Walaupun namanya Yohanes Pembaptis. Ciri-ciri Nabi Elia adalah dia berani orangnya, saudara. Dia mewartakan kebenaran. Dan dia, saudara, membuka jalan bagi Yesus Kristus waktu itu. Supaya Yesus datang, saudara. Mereka boleh tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Yohanes Pembaptis, saudara. Dia mewartakan bahwa Yesus segera datang. Yesus segera datang. Dan waktu itu, saudara, banyak orang tidak menghiraukan. Nah, hari ini juga, saudara, pesan Tuhan terdapat dalam kitab Maleakhi bahwa sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali, akan datang, saudara, di akhir zaman ini. Sebelum Yesus datang kedua kali, akan ada yang membuka jalan, yaitu seorang utusan Tuhan yang punya karakteristik seperti Nabi Elia. Yang nanti, saudara, akan benar-benar mewartakan atau memberitakan dengan sesuatu yang sangat dahsyat. Sama seperti Nabi Elia, orangnya pemberani, orangnya juga punya penampilan khusus, orangnya juga berbicara tentang generasi kita, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di sini jelas dikatakan bahwa ketika Nabi Elia datang menjelang hari Tuhan itu, saudara, maka dikatakan ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Ini adalah pesan khusus yang harus kita perhatikan. Kenapa kok harus berbicara tentang hati bapak kembali kepada anak dan kemudian sebaliknya hati anak kembali kepada bapak? Sebab, saudara, ciri daripada sebuah pelayanan Nabi Elia, dia harus memulihkan sebuah hubungan antara kita dengan Bapa. Kalau ini beres, saudara, saya yakin pengenalan kita akan Tuhan akan jauh lebih lagi, saudara. Kita dipulihkan hati kita untuk mengenal Bapa kita. Sebab di zaman akhir ini juga, saudara, kita melihat banyak orang-orang, saudara, yang kehilangan figur Bapa, yang kehilangan gambaran Bapa. Padahal ini sangat penting supaya saudara dan saya ketika mengenal bahwa kita dipulihkan dengan Bapa secara jasmani, maka kita juga akan dipulihkan dengan Bapa secara rohani, yaitu Bapa kita di sorga. Nah, banyak sekarang, saudara, iblis sedang menggoyangkan. Ya, banyak anak-anak muda, generasi-generasi sekarang kehilangan figur Bapa sehingga susah, saudara, untuk mengenal Bapa. Mereka mengenal bapaknya sebagai bapak yang otoriter, terlalu keras. Mereka mengenal bapak yang jasmani, terlalu memanjakan, terlalu menggampangkan, disiplin yang salah, kurang penghargaan, sulit berkomunikasi, dan kasih yang bersyarat. Ada banyak rumah tangga, saudara, yang sekarang ini kehilangan figur bapak, baik melalui perceraian. Banyak terjadi, saudara. Melalui persoalan-persoalan rumah tangga yang rumit. Orang tua, bapak dengan ibu bertengkar. Hari ini, saudara, saya akan mengajak saudara untuk melihat gambaran yang jelas bahwa kita punya Bapa yang luar biasa. Amin. Kita punya Bapa, saudara, yang akan menggantikan kalau saudara hari ini punya Bapa yang tidak memperhatikan saudara. Ingat, kita masih punya Bapa yang luar biasa, yaitu Tuhan kita. Di mana Dia akan memberikan kasih-Nya. Kalau seorang kehilangan kasih Bapa di tempat ini, maka saudara percayalah, ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, ketika Tuhan ada dalam rumah tangga kita, maka figur Bapa itu akan tergantikan dengan kasih Bapa. Haleluya. Tepuk tangan paling meriah. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, ini penting. Karena apa, saudara? Banyak orang lari ke narkoba, menjadi pemabuk, menjadi orang jahat gitu ya. Menjadi orang yang tidak bisa diatur. Karena apa, saudara? Karena kehilangan figur seorang ayah atau seorang bapak. Kita tidak bisa, saudara, mengatakan, wah nanti anak-anak saya serahkan kepada istri saya saja. Tidak bisa, saudara. Makanya seorang suami itu disebut sebagai seorang imam. Kalau imamnya lumpuh, saudara, maka lumpuhlah keluarga itu. Tapi di sini, saudara, semuanya bapak-bapak, siapa di sini bapak-bapak? Haleluya, mau memfungsikan diri kita sebagai seorang imam, sebagai seorang bapak yang akan memenuhi kasih Bapa juga di dalam kehidupan anak-anak kita. Yang setuju katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat ayat bacaan kita
Ya ini cukup panjang, saya akan bacakan buat saudara sebagai referensi bagaimana kita mengenal hati Bapa yang sesungguhnya. Lukas pasal 15 mulai ayat 11 saya bacakan buat saudara. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Kemudian ayat 16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakailah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Ayat 30, tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara yang kasih Tuhan, sengaja saya bacakan ini buat saudara supaya saudara mengerti bagaimana kondisi yang terjadi dari perumpamaan ini, saudara. Karena apa? Karena pada waktu itu kalau kita melihat dan membaca secara keseluruhan, seolah-olah Bapak kita tidak adil. Tapi mari kita lihat kebesaran hati seorang Bapak. Bagaimana dia, saudara, menyambut kita sebagai anak-anaknya. Dan ketika anaknya yang kembali sudah melakukan dosa dan pelanggaran, wow, bapaknya, saudara, menerima anaknya dengan penuh sukacita. Demikian pun hari ini, saudara. Tuhan menerima kita dengan penuh sukacita. Haleluya. Tidak ada kata terlambat selagi pintu kasih karunia masih terbuka buat kita. Nah, pada waktu itu diceritakan bagaimana si bungsu ini, saudara, meminta warisan terlebih dahulu. Dan digunakan untuk apa? Untuk berfoya-foya, untuk main dengan pelacur. Untuk hidup enak dan bersenang-senang. Saudara, tahukah saudara, kebenaran yang saya dapatkan di sini, bahwa ketika seseorang berada di luar kebenaran, walaupun awalnya, saudara, kehidupannya penuh dengan kemewahan, penuh dengan harta, sepertinya senang. Tapi saudara, pada akhirnya orang-orang seperti ini, saudara, akan merasakan bahwa di luar kasih Bapa, dia pasti tidak akan mendapatkan kasih sayang di luar sana. Yang saya temukan hari ini, bagaimana kita akan melihat
ada 3 hal saudara dari konteks ayat ini. Bagaimana kita bisa mengenal hati Bapa. Yang pertama itu begini, Bapa lebih rindu atau lebih mengasihi kita daripada kita mengasihi Bapa. Sekali lagi saya ulangi, Bapa lebih mengasihi dan lebih rindu daripada kita. Saudara yang kasih Tuhan, Lukas 15 ayat 20 dicatat di sana. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Di sana katakan masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Apa yang dilakukan bapak ketika seorang anak saudara yang sudah disayang, dibesarkan, yang sudah diangkat menjadi anak saudara. Melakukan dosa. Melakukan pelanggaran saudara. Tidak mau mendekat kepada bapaknya. Seorang bapak yang baik, dia pasti akan selalu menunggu. Dan waktu anak itu dari jauh berbalik kepada bapaknya. Apa yang terjadi saudara? Saya bisa bayangkan saudara. Seorang bapak yang punya anak, kemudian dia mau hidup sesuai dengan kehendaknya sendiri. Hati bapak di rumah itu pasti tidak nyaman saudara. Haleluya, dia pasti selalu mikir anakku gimana ya nanti. Anakku pasti kalau di luar sana pasti binasa. Pasti hidupnya kalau di luar kebenaran pasti akan lebih hancur lagi. Dan memang terbukti saudara. Untung saja seorang anak bungsu ini sadar. Kalau tidak sadar saudara, bukan salah bapak. Saya yakin begini saudara. Bapaknya itu tetap menunggu dengan setia. Bahkan setiap hari ketika anaknya yang sudah lama bertahun-tahun meninggalkan dia saudara. Bapak ini berdoa terus buat anaknya. Kapan anakku balik? Kapan anakku sadar? Dan itulah yang terjadi. Bapak sampai hari ini saudara sangat-sangat merindukan kita. Sangat menunggu kita saudara. Dia hatinya tidak akan tenang saudara kalau kita berbuat dosa. Kalau kita jauh daripada dia. Dia menunggu saudara. Dan peristiwa ini terjadi ketika anaknya mau berbalik. Dari jauh dilihat saudara apa yang terjadi. Wow saudara. Bapak itu saudara di sana katakan. Ayah itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Belum sempat ngomong apa-apa saudara. Ketika anak ini berbalik. Langsung yang mendahului itu siapa berlari saudara? Ayahnya. Demikian pun dengan kehidupan kita saudara. Ketika engkau mau datang kepada Tuhan. Waduh, hati Tuhan tuh senang sekali saudara. Hati Tuhan tuh menggebu-gebu sebab itulah yang dinantikan. Kalau saudara ada datang di tempat ini, saudara berdoa menyembah dia. Itulah yang dinantikan Tuhan, amin. Itulah yang dirindukan Tuhan. Intinya begini saudara, Tuhan tidak mau kita hancur, amin. Tuhan tidak mau kita binasa. Tahukah saudara bahwa ketika kita hidup di luar kebenaran, kita tidak datang kepada Bapa, kehidupan kita lambat laun pasti hancur. Sama seperti tadi saudara, dipikirnya dengan uang harta dia bisa hidup enak saudara. Ternyata enggak, uangnya habis, orang-orang meninggalkan dia. Bahkan saudara sampai kepada titik bagaimana seorang bungsu ini saudara, dia harus makan makanan babi saudara. Karena tidak ada orang lain menghiraukan dia. Itulah dunia. Makanya di sini gambaran jelas saudara. Ketika engkau bersahabat dengan dunia, siap-siaplah saudara untuk dihancurkan oleh dunia ini. Banyak orang saudara, senang-senang dengan dunia ini. Tapi saudara itu sebenarnya mengarah kepada kehancuran hidup saudara dan saya. Tapi hari ini saudara datang di tempat ini membuktikan begini saudara. Saudara sadar bahwa di dunia, di luar sana saudara akan menghancurkan. Tetapi saudara ketika saudara ada di dalam hadirat Tuhan, maka itu akan menyelamatkan hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mazmur pasal 37 bagaimana Bapa ini saudara. Ayat yang ke-32, Mazmur 37 ayat 23, dikatakan sana, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Wow, saudara, kalau saya renungkan ini, saudara, betapa baiknya Tuhan kita. Tapi seringkali kita menyalahartikan, bahkan menganggap remeh kasih Tuhan ini, saudara. Kita enak hidup di dunia sana, kita menjauh daripada Tuhan. Padahal saudara, yang jelas akhirnya menuju kepada kebinasaan. Tapi hari ini puji Tuhan saudara dan saya berada di tempat ini. Untuk apa saudara? Mendapatkan anugerah. Dan anugerah itu akan semakin berlimpah dalam kehidupan kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Oke, selanjutnya saudara. Ya, yang kedua, Bapa menerima kita apa adanya. Bukan ada apanya. Ya, haleluya. Tapi apa adanya. Sebab itulah ciri daripada kasih Tuhan. Saudara, kalau ada orang yang mengatakan mengasihi saudara, bisa lihat jelas saudara, tandanya adalah dia mau berkorban buat kita. Itu tanda orang yang mengasihi kita. Amin. Kalau dia hadir pada waktu saudara ada uang, pada waktu saudara kaya, waktu saudara diberkati, tapi tidak hadir atau bersama-sama dengan saudara dalam keadaan susah, maka dia seorang sahabat yang harus saudara ketahui tujuannya atau motivasinya bersahabat dengan saudara. Makanya begini saudara, Tuhan mau hari ini kita tahu bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. Lukas pasal 15 ayat 21 dan 22 katakan demikian. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ayat 22 perhatikan. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakailah itu kepadanya, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Saudara yang kasih Tuhan, anak ini membuat pengakuan bahwa dia berdosa. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Dia langsung memerintahkan kepada hamba-hambanya, orang-orangnya saudara, untuk memberikan jubah, memberikan cincin dan mengenakan sepatu kepada sang bungsu ini saudara. Karena apa saudara? Tuhan itu saudara, ketika kita datang kepada dia, dia tidak mempedulikan seberapa besar dosa kita. Tahukah saudara, ketika saudara datang kepada Tuhan, bertobat, lahir baru, yang Tuhan pikirkan itu apa saudara? Mengangkat hidup kita saudara. Dia tidak ingat-ingat, wah kamu ini siapa? Kamu ini orang yang sudah nyusahin Bapak. Kamu ini orang berdosa, kamu orang yang tidak layak. Enggak saudara. Ketika kita datang kepada dia, yang dia pikirkan begini saudara. Anakku harus menjadi orang-orang yang sukses. Orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Itu yang ada dalam pikirannya, tidak lain, tidak bukan saudara. Makanya saudara, untuk datang kepada Bapa jangan canggung. Jangan ragu-ragu saudara, datang kepada Bapa. Sebab dia akan langsung mengenakan jubah, cincin dan juga sepatu. Ini tanda begini saudara, dia ingatkan identitas kita. Haleluya. Untuk saudara menjadi orang yang maju, berhasil, berkemenangan saudara, saya percaya langkah awal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, kita tahu identitas kita. Haleluya. Jadi pengangkatan Tuhan ini luar biasa saudara. Dari seorang yang berada di bawah, kemudian ketika saudara datang kepada dia, diterima, kemudian diangkat tinggi sekali oleh Tuhan. Itu Bapa kita saudara. Nah yang ketiga begini saudara, Bapa yang selalu mendamaikan. Nah waktu itu yang terjadi begini, saya bacakan Lukas 15 ayat 28 sampai yang ke-32. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. 31 perhatikan.
Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara, di sini ada pesan khusus yang Bapak mau sampaikan kepada si sulung. Bahwa saudara, kasihnya kepada setiap orang tidak akan pernah berubah kalau orang itu datang kepada dia. Dan dia mengingatkan juga kepada si sulung, engkau sudah ada bersama-sama dengan aku. Engkau juga sudah menikmati kasih karunia, kekayaan bersama-sama hidup dengan aku. Jadi dikatakan sana kepunyaan Bapa adalah kepunyaan kamu. Jadi dia tidak perlu saudara untuk iri hati. Karena banyak orang saudara timbul pertengkaran itu bersumber daripada iri hati. Seperti saya pernah katakan di sini, ada orang yang dipakai baru atau terdahulu menjadi terkemudian menjadi terdahulu. Bukan soal Bapa membeda-bedakan, tidak saudara. Tetapi bagaimana respon seseorang itu. Saya percaya kalau si sulung ini berespon dengan benar. Dia ada di dalam kasih karunia Bapa. Dia mengembangkan potensinya dengan baik. Dia tahu persis akan panggilannya saudara. Dia justru akan senang kalau ada orang yang diangkat oleh Bapaknya. Demikian pun di tempat ini. Haleluya. Saudara akan senang melihat Ciswi, tokonya tambah lagi. Amin Ciswi. Pak Pur, bengkelnya tambah lagi. Kosin, toko bangunannya tambah lagi. Sebab ini berbicara begini saudara, bagaimana bukan kesalahan Bapak, tapi bagaimana kita mengerti, oh saya ada dalam kasih karunia, apa kepunyaan Bapak menjadi kepunyaan saya. Jadi saya juga diberkati. Dan ketika ada orang yang diangkat, lahir baru datang saudara, mereka sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh bahkan daripada kita saudara. Mereka juga pasti akan diangkat. Nah artinya begini saudara, Bapa selalu mendamaikan kita. Amin. Dia tidak akan pernah membeda-bedakan kita. Makanya saya pernah katakan di sini saudara, tidak ada istilah anak emas. Haleluya. Jangan seperti saya saudara, saya ini rajin doa gitu kan. Contoh saya aja saudara, supaya enggak orang lain gitu. Wah saya ini orangnya baik gitu ya, orangnya rajin. Berarti Tuhan tuh lebih sayang kepada saya. Enggak saudara, enggak ada istilah anak emas. Semuanya dikasihi Tuhan sama. Cuma yang membedakan begini saudara, orangnya yang di dalamnya. Kita sendiri yang membedakan. Hari ini saudara, saya percaya setiap kita akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Amin. Semuanya saudara, semuanya punya potensi yang luar biasa. Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecokakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh dengan tipu muslihat. Jadi saudara, yang Tuhan benci itu dosanya, kelakuan kita, bukan orangnya. Kalau kita hari ini menipu, kemudian berbuat jahat, Tuhan tidak pernah benci kita. Tapi yang dibenci adalah kejahatan kita, pelanggaran kita. Artinya begini saudara, dengan apa yang kita lakukan kita harus sadar, kita kembali kepada Bapa. Sehingga kita menerima kasih yang sama. Haleluya. Jangan dipikir begini saudara, kita yang berada, yang sudah rajin, tekun, ibadah, pelayanan dan lain sebagainya. Kita seolah-olah menjadi orang yang berkenan sekali. Belum tentu saudara. Bisa jadi kita seperti anak sulung ini. Yang tidak mengerti akan kasih karunia. Bisa jadi. Tapi hari ini saudara, kita benar-benar mengerti akan kasih Bapa. Haleluya. Bahwa dia adalah Bapa yang adil. Amin. Bapa yang suka damai saudara. Yang akan memberikan kasihnya itu kepada setiap orang itu sama. Sama. Pak, dia kok lebih diberkati. Bukan berarti Tuhan lebih sayang kepada orang itu. Enggak, saudara. Ketika saudara mungkin hari ini tidak seperti orang lain yang mungkin saudara katakan lebih diberkati. Tapi hati saudara lebih tentram. Hati saudara damai di dalamnya. Hati saudara sukacita di dalamnya. Itu luar biasa sekali. Amin. Sama nilainya saudara. Belum tentu orang yang jauh lebih diberkati secara jasmani dia lebih bersukacita daripada kita. Berbicara soal kerajaan Allah begini saudara. Itu berbicara soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus.
Kalau saudara dapatkan 3 hal ini, saudara sudah ada dalam kerajaan Allah. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari saudara, jadi dari ketiga hal ini, saya menyimpulkan begini saudara. Intinya, ayo kita lebih intim lagi dengan Tuhan. Lebih intim lagi dengan Bapa kita. Tidak ada jalan lain saudara. Dia adalah Bapa yang selalu dan selalu mengasihi kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari saudara kita angkat roti ini. Melebihi kepala kita, tanda kita menghormati dan menghargai korban Kristus di kayu salib. Kami bersyukur, kami bangga, kami menjadi anak-anak Allah oleh karena pengorbanan-Mu. Kau berkorban, nyawamu dipertaruhkan. Kau disalibkan menderita. Supaya kami diselamatkan oleh Tuhan. Percayakah jemaat Tuhan di tempat ini? Bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat cawan kita saudara. Kami bersyukur ketika kami mengangkat cawan ini. Darah-Mu tercurah bagi kami. Dan darah itu adalah darah perjanjian yang Tuhan ikrarkan dan ikatkan bagi kami. Dan menjadi meterai bahwa kami adalah anak-anak Allah. Darah yang tercurah itu menguduskan, menyucikan, menghapus segala dosa-dosa kami. Bahkan Tuhan membuang dosa kami ke tubir laut yang paling dalam. Dan selanjutnya, Engkau tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kami. Terima kasih Bapa, kami layak untuk menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Demikian juga darah itu tercurah untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Percayakah jemaat Tuhan di tempat ini bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari perlahan letakkan cawanmu. Saya mengajak kita menyembah Tuhan. Mari angkat suara. Katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari hampiri Tuhan. Tangannya terbuka untuk memelukmu, mendekapmu. Dan Tuhan menyayangimu, mengasihimu. Haleluya. Ya nikmati saudara, nikmati hari ini persekutuanmu dengan Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Lebih lagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapa. Biarlah hadirat-Mu terus menguasai kehidupan kami. Kehadiran-Mu atas kehidupan kami ada bertahta di hati kami, terus bekerja dan melawat kami Bapa. Sehingga Tuhan, kami sebagai orang-orang percaya anak-anak-Mu Tuhan, tetap terus berjalan dalam kebenaran-Mu.
Terima kasih Bapa, Engkau sudah membimbing menuntun kami supaya kami diselamatkan, supaya kami Tuhan diangkat, supaya kami juga berhak menerima janji-janji Tuhan dan penggenapan akan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati, katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Salam dalam kasih Kristus. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala yang telah melayani ibadah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati atas pelayanan Bapak bersama keluarga. Kita persiapkan amplop persembahan ini, yaitu saatnya kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat persembahan ini, mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa Surgawi, di mana dalam minggu ini Kau telah memberkati setiap kami. Kau memberkati baik jasmani rohani kami dan juga berkat-berkat yang telah Kau curahkan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan menabur buat pekerjaan-Mu di gereja ini. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku Tuhan, dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Diberkati keluargamu, diberkati keluar masukmu, diberkati adonanmu. Apapun yang dikerjakan tanganmu dalam kebenaran, Tuhan buat berhasil. Kemanapun kakimu melangkah akan menjadi milik pusakamu. Dan terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.